Perang Israel-Iran, ratusan warga Israel berbondong ke luar negeri dan sebagian kabur ke Siprus. Ratusan warga dan orang asing meninggalkan Israel menuju Siprus dengan kapal pesiar, setelah penutupan wilayah udara Israel akibat meningkatnya konflik Israel-Iran, menurut laporan Haaretz pada Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Media tersebut menggambarkan suasana di dermaga Herzliya seperti terminal darurat, dengan setidaknya 100 orang bersiap untuk berangkat pada suatu pagi. Dikutip dari PalestineChronicle.com, artikel tersebut mengutip sebuah grup Facebook khusus yang membahas jalur pelarian lewat laut, sebagai bukti bahwa ratusan orang mencoba meninggalkan Israel dengan cara ini. Permintaan yang tinggi membuat sejumlah pihak bersedia menyediakan jasa tersebut dengan tarif tertentu, ungkap laporan tersebut. Beberapa penumpang menyebutkan bahwa mereka membayar sekitar 2.500 shekel atau 11,7 juta rupiah untuk perjalanan yang bisa memakan waktu hingga 25 jam. Seseorang menawari saya tarif 6.000 shekel, kata seorang penumpang kepada Haaretz, seraya menambahkan bahwa harga sangat bergantung pada mekanisme penawaran dan permintaan. Penumpang lain menyatakan bahwa biaya juga ditentukan oleh jenis kapal, fasilitas yang tersedia, serta kecepatan pelayaran. Sebagian kapal dilaporkan menyediakan kabin pribadi, dan ada pula yang menggunakan bahan bakar diesel sehingga bisa menempuh perjalanan ke Siprus hanya dalam 8 jam. Namun, menurut seorang kapten komersial, beberapa kapal beroperasi secara ilegal karena pemiliknya memungut bayaran tanpa asuransi yang sah untuk membawa penumpang. Haaretz mencatat bahwa hanya sedikit orang di Marina Herzliya yang mengakui bahwa mereka melarikan diri karena ancaman serangan rudal Iran. Tidak satu pun dari mereka bersedia berbicara secara terbuka kepada media. Beberapa menyatakan bahwa mereka bukan warga tetap Israel dan hanya ingin pulang ke negara asal, sementara yang lain mengaku hendak menemui pasangan atau anak-anak di luar negeri. Seorang ibu yang berangkat bersama suami dan anaknya yang berusia 4 tahun mengaku, "Kami lelah dengan rudal-rudal itu," demikian laporan tersebut. Laporan terpisah dari Haaretz juga menyebutkan bahwa sekitar 40.000 turis asing masih berada di Israel. Penutupan Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat malam menyebabkan antara 100.000 hingga 200.000 warga Israel tertahan di luar negeri. Meskipun jalur darat menuju Yordania dan Mesir masih dibuka, jam operasional terbatas dan lonjakan permintaan membuat antrean di perbatasan menjadi panjang, tanpa jaminan bisa menyeberang. Ketegangan antara Israel dan Iran meningkat sejak Jumat dini hari, ketika Israel, dengan dukungan diam-diam dari AS, meluncurkan operasi Rising Lion, sebuah serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas nuklir dan infrastruktur militer Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan janji sejati 3 pada malam harinya, dengan menghujani kota-kota Israel menggunakan puluhan rudal balistik dan drone, yang menurut sumber Israel menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya. Korban jiwa dan luka terus bertambah di kedua belah pihak. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa jika serangan dari Israel berlanjut, maka tanggapan Iran akan jauh lebih tegas dan keras. Ia menyebut respons militer Iran sejauh ini telah dilakukan dengan tepat dan terukur. Dinukil dari MiddleEastMonitor.com, Israel telah memberlakukan larangan bagi warganya untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan situasi keamanan yang memburuk akibat meningkatnya ketegangan dengan Iran. Seperti dilaporkan Haaretz, pemerintah telah memerintahkan maskapai penerbangan domestik untuk melarang warga negara Israel menaiki penerbangan internasional, seiring dengan kekhawatiran meningkatnya risiko serangan balasan Iran terhadap bandara-bandara di Israel. Bandara Ben Gurion sebagai gerbang internasional utama negara tersebut, kini telah ditutup, sampai pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini didasari oleh kekhawatiran dari para pejabat keamanan bahwa jika terjadi serangan di tengah kepadatan penumpang, jumlah korban bisa sangat besar. Menteri Transportasi Israel Miri Regev, menyampaikan bahwa pada tahap ini, warga Israel tidak diizinkan untuk meninggalkan negara. Ia menegaskan hanya warga asing, termasuk diplomat dan wisatawan yang masih diizinkan terbang keluar dari Israel. Regev juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk memulangkan lebih dari 100.000 warga Israel yang masih berada di luar negeri. Ia menjanjikan proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terorganisir. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi.
Pemimpin Partai Persatuan Nasional dan anggota Kabinet Perang Benny Gantz, mengkritik keras pernyataan Regev. Dalam unggahan di platform X, ia menyoroti dampak larangan itu terhadap individu-individu yang rentan dan mendesak pemerintah untuk fokus pada pemulangan warga, bukan menilai keadaan mereka. Larangan bepergian ini muncul setelah Israel melancarkan serangan terhadap Bandara Mashhad di Iran. Walaupun Iran belum membalas serangan terhadap fasilitas penerbangan Israel, serangan tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa bandara bisa menjadi target potensial dalam eskalasi berikutnya. Sensor media Israel selama perang dengan Iran. Mengapa jarang ada gambar di media utama dunia soal kerusakan di Israel akibat serangan Iran meski banyak cuplikan video berseliweran di media sosial? Hal itu tak lepas dari sensor terhadap media-media tersebut oleh negara itu. Sensor, yang ditetapkan dalam aturan main bagi wartawan di sana, sudah lama diterapkan. Israel bisa memilih jurnalis dan media luar negeri yang menurut mereka pantas meliput dari negara mereka. Media asal Qatar, Al Jazeera, menjadi salah satu korbannya. Selama perang Israel-Iran, mereka tak mendapat izin masuk ke Israel dan hanya bisa meliput dari Yordania. Pekan ini, menurut Al Jazeera, Israel telah memperkenalkan serangkaian pembatasan baru terhadap jurnalis yang meliput perang. Pada Rabu, sebuah surat edaran dari Kepala Sensor Militer Israel, Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit, menggariskan aturan baru tentang apa yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan oleh organisasi media dan jurnalis tersebut mengenai dampak serangan Iran. Dasar hukum penyensoran di Israel lebih tua dari negara itu sendiri. Pembatasan kebebasan media di wilayah tersebut pertama kali ditetapkan oleh Inggris selama mandat mereka untuk Palestina pada tahun 1945, sebelum dimasukkan ke dalam hukum Israel setelah negara itu didirikan 3 tahun kemudian. Namun, pembatasan kebebasan pers di Israel lebih dari sekadar pelarangan aspek pelaporan jurnalis. Menurut data Federasi Jurnalis Internasional IFJ, Israel telah membunuh sedikitnya 164 jurnalis di Gaza sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jumlah jurnalis yang terbunuh lebih banyak lagi di Lebanon, tepi barat yang diduduki, dan kini di Iran. Sejak Mei tahun 2024, pemerintah Israel telah melarang Al Jazeera meliput dari wilayahnya. Sejak November, mereka telah memberikan sanksi kepada Harian Liberal Israel, Haaretz, atas liputan yang dianggap kritis. Peraturan baru tersebut memberikan batasan khusus pada cara jurnalis dan editor melaporkan dampak serangan Iran terhadap Israel. Sensor juga memperingatkan agar tidak melaporkan hal-hal yang dapat mengindikasikan posisi penyerangan atau operasi pertahanan udara. Media juga memberitakan, menampilkan gambar, atau memberikan penilaian soal kerusakan yang dapat membantu musuh dan menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Secara khusus, jurnalis dan editor dilarang. 1. Merekam atau menyiarkan gambar dari lokasi dampak, terutama di dekat instalasi militer. 2. Menggunakan drone atau kamera sudut lebar untuk menunjukkan area dampak. 3. Merinci lokasi tepat area yang terkena dampak di dekat instalasi keamanan. 4. Menyiarkan gambar peluncuran rudal Israel atau intersepsi rudal Iran. Arahan tersebut juga melarang penyebaran video dari media sosial tanpa peninjauan terlebih dahulu oleh sensor, dengan peringatan, sebagai catatan tambahan, bahwa beberapa di antaranya mungkin merupakan berita palsu yang dibuat oleh musuh. Pembatasan baru tersebut telah berlaku segera. Para fotografer di kota pelabuhan Haifa ditangkap pada Selasa dini hari saat memasang kamera untuk mengambil gambar potensi serangan di pelabuhan tersebut. Wartawan dan editor diharuskan menyerahkan artikel apapun yang bersentuhan dengan keamanan Israel ke sensor militer untuk mendapat persetujuan sebelum dipublikasikan. Sensor memiliki kewenangan untuk menghentikan penerbitan artikel apapun jika ada kepastian yang hampir pasti bahwa kerusakan nyata akan terjadi pada keamanan negara akibat penerbitannya. Namun, sensor tidak boleh membatasi artikel atau laporan dengan alasan dapat merusak reputasi tentara Israel atau politisi negara tersebut.
Pada tahun 2023, pembatasan ketat yang diberlakukan Israel ditingkatkan melalui amandemen Undang-Undang Antiterorisme negara tersebut. Aturan baru akan menghukum mereka yang, secara sistematis dan terus-menerus mengkonsumsi publikasi teroris, atau yang menyiarkan, seruan langsung untuk melakukan tindakan terorisme. Menurut Organisasi Kebebasan Media, seperti Index on Censorship, sebelum pembatasan baru terhadap pelaporan konflik Iran diperkenalkan, definisi sensor tentang masalah keamanan sangat lentur dan luas. Istilah itu bisa meliputi topik yang beragam seperti tentara, badan intelijen, kesepakatan senjata, tahanan administratif, aspek urusan luar negeri Israel, dan banyak lagi. Jurnalis, penerbit, atau kelompok media manapun dapat mengajukan banding atas keputusan sensor ke Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan keputusannya. Sering, pada bulan Mei, majalah Israel Palestina, Plus 972, menggambarkan apa yang disebutnya sebagai peningkatan sensor media yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak dimulainya perang di Gaza. Menurut majalah itu, sepanjang tahun 2024, sensor militer Israel memblokir sepenuhnya 1.635 artikel agar tidak diterbitkan dan memberlakukan pembatasan sebagian pada 6.265 artikel lainnya. Ini setara dengan rata-rata sekitar 21 intervensi dalam berita setiap hari. Jumlah tersebut lebih dari 2 kali lipat penghitungan harian tertinggi sebelumnya sekitar 10 intervensi selama konflik Gaza 2014 Operasi Protective Edge, dan lebih dari 3 kali lipat yang biasanya dicatat selama masa damai yaitu 6,2 per hari. Yang memperumit masalah adalah peraturan yang melarang media menyatakan apakah bagian dari suatu artikel telah disensor, sehingga pembaca tidak dapat yakin informasi mana yang telah disensor dan mana yang tidak. Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Sans Frontieres (RSF), Israel saat ini berada pada peringkat ke-112 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Mereka berada di bawah Haiti, Guinea-Bissau, Sudan Selatan, dan slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.